Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa belajar kembali, yakni pelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja kita akan belajar bareng-bareng Al-Quran Hadis. Jadi melanjutkan pelajaran yang kemarin, sekarang kita akan belajar surat Al-Kafirun. Namun sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Ini adalah yang pertama, kita mulai dengan membaca surat Al-Kafirun. Kita bareng-bareng kita baca surat Al-Kafirun. Kamu harus siap semua melihat surat Al-Kafirun yang ada di layar HP atau laptop kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Itu adalah bacaan surat Al-Kafirun. Mungkin kalian semua sudah hafal surat Al-Kafirun karena mulai dari kelas 1 surat Al-Kafirun ini setiap hari kita baca. Sekarang arti dari surat Al-Kafirun. Apa sih arti surat Al-Kafirun itu apa? Tadi sampean sudah hafal dan sudah membaca surat Al-Kafirun. Sekarang yang harus sampean pahami adalah arti dari surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berkata kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh orang kafir, karena itu adalah perbuatan musyrik, dan perbuatan musyrik itu adalah perbuatan yang dosanya sangat besar sekali. Ayat yang ketiga menjelaskan, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Dan begitu juga orang kafir pun itu dia tidak akan menyembah apa yang telah disembah oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad pun juga tidak menyembah, tidak sebagai penyembah apa yang telah disembah oleh orang kafir. Kita sudah tahu beberapa cerita-cerita bahwa orang kafir dulu itu adalah menyembah berhala. Berhala itu apa, Ustadz? Berhala itu adalah patung. Itu adalah berhala. Nomor 5, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Begitu juga orang kafir juga tidak akan menyembah Allah. Nah, itu terakhir, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita punya agama masing-masing. Orang Islam menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Orang kafir yakni menyembah kepada berhala pada zaman Rasulullah dulu. Namun kita ini punya sikap sosial, harus mempunyai sosial yang bagus. Meskipun kita mempunyai teman orang yang non-muslim, kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Selanjutnya penjelasan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Jadi surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang ibadah orang Islam dan ibadah orang kafir. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekkah. Ini adalah termasuk surat Makiyah. Di dalam Al-Qur'an kan ada 2 surat.
yakni 1 surat Makkiyah dan 2 surat Madaniyah. Berkali-kali Ustadz menjelaskan kepada kalian semua, biasanya surat Madaniyah itu didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu apa Ustadz? Surat Makkiyah itu apa Ustadz? Surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Kalau Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Itu nomor 4, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Coba ayo kita hitung bareng-bareng. 1. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tepat 6 ayat. Jadi surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Selanjutnya surat Al-Kafirun berisi tentang perintah agar kita tidak menyembah berhala yang disembah orang-orang kafir. Jadi kita ini tidak boleh menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Itu menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa Ustadz? Yakni menduakan. Maksudnya menduakan itu apa? Yakni kita menyembah selain Allah. Dan kita hanya menyembah kepada Allah. Hanya Allah yang kita sembah. Selanjutnya yakni penutup. Sekian dari Ustadz. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk sholat, belajar, dan membantu orang tua. Itu setiap kali Ustadz memberikan nasihat kepada kalian sebelum kalian pulang di rumah. Jangan lupa untuk sholat, karena sholat adalah kewajiban kita semua untuk menjadi orang Islam. Itu adalah kewajibannya adalah diantaranya sholat 5 waktu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua, jangan lupa belajar. Meskipun kalian belajar di rumah, Ustadz harap kalian tetap produktif. Jangan hanya mengandalkan materi yang diajarkan sama Ustadz saja. Kalian bisa mencari referensi di rumah, belajar di rumah dengan orang tua, atau apa, dengan siapa, dengan kakak, dan lain-lain. Dan membantu orang tua. Ingat, sebisa mungkin kalian membantu orang tua. Kalau tidak bisa membantu, jangan sampai membuat orang tua marah. Karena ketika orang tua kalian sakiti, maka pintu surga akan tertutup bagi kalian. Dan itu materi dari Ustadz. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.